Pak udah ada. Oh ya, Pak Dedi. Ya. Ya. Pak Dedi. Ya. Sudah disumpah ya, Pak Dedi ya. Sudah disumpah. Jadi harus memberikan keterangan yang benar ya. Paling mengetahui tentang yayasan ya. Yayasan sama pengganti apa namanya? Bendahara. Bendahara. Ya. Saksi ya. Saksi ini dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan kali ini tentang mengenai Danu ya. Oke, dijawab Pak, jangan ngangguk nanti. Iya, Pak. Iya, Ya. iya. Jadi kalau ditanya dijawab Ya, supaya Pak. rekam ya. Jadi saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang Danu ya. Saudara kenal dengan Danu? Kenapa? Sejak kapan kenalnya? 2017 itu udah kenal Pak. 2017. Kenalnya dari mana? Saya suka rapat gitu. Hah? Suka rapat. Rapat di mana? Jadi kedinasan kan saya kerja di SMA lain gitu. Saudara kerja di SMA, SMK lain. SMK lain. Ya. SMK apa? Tunas Bangsa Tunas Bangsa. Danu kerja di di SMK Nasional. SMK Nasional. Kemudian sering ketemu dengan Danu pada rapat-rapat kedinasan. Iya, rapat. Danu juga ikut rapat gitu. Ya ikut sama Yoris. Oh, Danu ikut sama Yoris. Terus Duduk di dalam ruangan rapat atau gimana? di ruang rapat bareng. Oh, bareng sama Yoris ya. Situlah saudara mengenal Danu. Kemudian setelah itu dari SMK Tunas Bangsa tersebut saudara pindah Pindah ke kan itu dulu saya kan nyari siswa Pak 2018 nih. bagaimana? Nyari siswa freelance. Bukan. Jadi begini. Udah keluar dari Tunas Bangsa Ya. 2017. Ya, nanti saudara jawabnya ngaco. Nanti saya tanya dulu, saudara jawab. Jadi saya tanya apa, saudara jawab apa dulu. Siap. Saudara bekerja di Tunas Bangsa, Ya, benar. benar. Kemudian setelah bekerja di Tunas Bangsa, saudara keluar. Keluar Tahun berapa? 2017. 2017. Keluar 2017. Setelah 2017 menjadi freelance, tidak punya pekerjaan. Ngojek Pak. Ngojek. Ya. Ngojeklah di 2017. Kemudian setelah itu baru masuk ke SMK. Dari freelance doang Pak. Freelance. Oh, belum masuk. Pakai Jadi SK. freelance ngapain? Nyari siswa. Nyari siswa. Itu atas perintah siapa? Pak Yosef. Pak Yosef. Ceritakan bagaimana waktu ketemu Pak Yosef. Ya waktu ketemu Pak Yosef, Dad udah kerja di Bapak. Nah, Freelance katanya. kerja freelance. Siswa Saudara aja. ditawarkan kerja freelance. Saudara ngojek di mana sih? Di Palasari Pak. Palasari itu Di Atar. di Ciater. Nah, kemudian saudara ditawarkan untuk mencari siswa. Iya. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke SMK itu belum, masih freelance. Belum. Berapa lama? 2017, 2021 di SK, dipakai SK. Oh, 2017. Setelah Lama kejadian. juga 4 tahun ya saudara freelance. Tapi dapat siswa Dapat cuma 15 orang. 15 orang. Selama 4 tahun cuma 15 orang. Iya. Dikit juga ya. 4 tahun. Kan jadi nggak apa kan? Ngojek terus Pak. Kalau ada Oh. yang itu Iya, masukin gitu Pak. Oh, kalau ketemu orang nawarin kemudian masukin. Jadi Iya. 4 tahun itu dapat 15 orang, Pak. Iya. Nah, kemudian setelah itu 2021 saudara di SK-kan. Iya. Di SK-kan oleh siapa? Pak Yosef Pak Yosef. Masuk ke ke SMK Nasional. SMK Nasional. Kerjalah saudara di situ Kerja. sebagai Bendahara ganti Amel almarhum. Oh, setelah Amel meninggal, Sudah meninggal. saudara lah yang bendahara. Iya Pak. Bendahara ya. Tapi bendahara masih nyari siswa juga? Enggak. Oh enggak ya, udah naik jabatan ya, udah jadi bendahara. Udah jadi bendahara. Nah, kalau untuk kejadian ini sendiri saudara tahu nggak? Oh itu mah tahu dikasih tahu Pak Wahyu Pak. Pak Wahyu, saudara waktu itu posisi di mana? Di Purwadadi. Purwadadi lagi Ngojek antar yang orang sakit. antar orang sakit, dikasih tahu Pak Wahyu. Pak Wahyu. Masih ojek, oh udah freelance ya? Sudah freelance, tahun 2001 itu udah freelance, tapi Udah belum freelance. dapat SK kan? Belum. Setelah itu kemudian saudara diberitahu Pak Wahyu, kemudian datanglah ke rumah
Nggak datang ya? Nggak datang, Pak. Besoknya ya, Pak ya? Besoknya bawa Besoknya waktu. sama Danu, kemudian datang ke rumah datang ke rumah duka. Ya kan, benar kan? Ke Bu Lilis. Ke Bu Lilis. Ya. Kemudian dari Bu Lilis, saudara bersama siapa tadi? Bersama yang berempat itu Wahyu, Kosasi, Kopi, sama Danu. Danu kemana itu? Ke TKP, Pak. Ke TKP. Kemudian di TKP sampai jam berapa? Sampai saya masuk jam 9-an. Jam 9 ya. Kalau Danu dekat ke TKP juga? Udah kan Danu disuruh sama Yoris, tungguin TKP katanya gitu. Danu ngajak bapak-bapak ini? Iya, ngajak kan di motornya bareng Pak di situ. Oh, kemudian Danu ngapain aja di sana? Danu ngambil motor yang Aerox itu, Pak. Ngambil motor Aerox. Aerox tuh punya siapa? Punya Yoris. Punya Yoris. Motor Aerox itu terparkir di situ? Di dalam sekolah, Pak. Di dalam SMA? SMA, ya. Oh, bukan di rumah TKP, bukan? Bukan. Oh, jadi Danu mengambil motor tersebut kemudian dipanaskan atau Dipanaskan. Danu punya kuncinya? Bawa kunci. Bawa. Dari mana kuncinya nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, kemudian Danu memanaskan motor. Kemudian motor dibawa kemana? Nggak tahu, Pak. Danu teh langsung ke arah Jalan Cagak ngantar Bu Yayen dulu. Ngantar siapa? Bu Yayen. Buya itu siapa? Guru katanya, Pak. Guru SMA. Iya. Oh. Kemudian sampai jam berapa di situ Bapak? Jam setengah 10-an, Pak. Setengah 10. Kurang lebih lah. Oh. Terus dari situ kemana? Pulang langsung, Pak. Pulang ke rumah. Kemudian kemarin saudara pada saat diperiksa sempat menyatakan punya di perkara ini punya kecurigaan atau punya keyakinan Danulah pelakunya gitu. Ya waktu dilihatin itu, Pak. Gimana? CCTV itu deh. Saudara dilihatkan CCTV yang mana? Yang di Polda yang itu. Iya, yang mana? Yang mana? Bu Harun. Ibu Harun yang ada orang lewat. Ya. Ah, terus? Coba yang ini nih. Coba. Coba. Jason udah. Penasihat hukum sudah lihat kan? CCTV ya? Yang lagi orang jalan lewat. Ya. Udah. Oh, udah. Ya udahlah kalau memang sudah. Yang ini? Nah yang ini? Yang ada nanti orang jalan lewat. Ya. Siapa tahu enggak? Ciri-cirinya, Pak. Danu bukan? Ciri-cirinya. Coba lihat dulu. Belum lewat. 720 ya Pak ya? Ini lupa ya? Coba baca. Oh. Ini di mana sih Pak ini? Itu katanya di CCTV Bu Harun, Pak. Bu Harun ini sebelum lokasinya kalau dari Jalan Cagak sebelum TKP atau sesudah TKP? Sebelum. Bu Harun ini jual apa dia? Belum tahu, Pak. Toko atau apa? Toko itu. Toko. Nah ini Pak, itu tadi. Oh ini ini. Nah ini. Bukan. Bukan ini yang ditunjukkan. Yang nggak? ditunjukkan ini Yang di Pak. Polda, Pak. Yang di Polda. Iya, itu. Oh, Ini. Pakai masker putih. Nah, ini yang lewat. Ya. Itu siapa? Ya ciri-cirinya gitu. Nah, cirinya. Danu. Nah, coba tanya. Ini ada nih. Tanya apa? Ya tanya. Dan Kamu? itu kan kamu bukan. Ya. Ya. Tapi pernah nggak waktu setelah diperiksa di Polda kemudian menemui Danu, saudara saksi, kamu ya yang di CCTV, pernah nggak bilang? Enggak, Pak. Enggak ya, cuma Enggak. saudara pada saat melihat ini saudara berkeyakinan itu Danu. Ya. Oh gitu. Nah, sekarang hadir di Danu. Ya. Saya tanya, dan itu Hah? lain. Ya, oke. Ya, karena di perkara kemarin saudara meyakini itu Danu. Ya. Kemudian saksi sering bertemu dengan saudara Yasef di rumah Bu Mimin, betul? Setelah kejadian. Setelah kejadian, Pak. Ngapain itu? Ngapain?
itu ngobrol aja masalah sekolah Pak. Oh, setelah sudah jadi bendahara ya kan? Sebelum Oh, sebelum. kan dari November ya diangkatnya juga. Hah? Diangkatnya bulan November. November. Iya. Nah, ketemu dengan Pak Yosef di rumah Bu Mimin di Kampung Cijengkol dan Saudara Yoris itu ngapain? Ya masalah sekolah harus beres-beres katanya. Oh, mau diaktifkan kembali atau Ya gimana? diaktifkan kembali gitu. Kemudian saudara pernah diajak makan Saudara Yoris? Pernah Pak, waktu zaman Pak Uhri itu. Pak siapa Pak? Pak Uhri, Pak Uhri. ya, Pak Uhri itu siapa? kepala sekolah. Kepala sekolah. Saudara diajak makan Saudara Yoris tahun berapa itu? Sebelum atau sesudah kejadian? Itu Pak Uhri itu 2017-an Pak. Oh, belum kejadian ya. Belum kejadian, Nah, tuh. kemudian waktu itu Yoris menunjukkan apa kepada saudara? Waktu diajaknya kan jadi di depan Alphard tuh Pak. Oh, bawa mobil Alphard. Nggak di depannya. Di depan Alphard. Dia mau berangkat ke rumah makan Harapan. Mobil Alphard ini mobil Alphard yang ditemukan yang- mayat ini? Iya, itu. Ah, terus? Nah, Yoris pegang HP, nyala itunya buka. Oh, dikontrol kuncinya. dari HP-nya dia? Iya. Oh, gitu. Kalau mesin mah pakai kunci. Kunci, tapi untuk membuka pintu, dia Pintu. bisa menggunakannya lewat HP-nya dia. Iya. Kemudian pernah dengar nggak ada perselisihan antara Yoris, Tuti, Amel atau Yosef? Pernah nggak Bapak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya. Nah. Saudara tahu nggak apa namanya cerita tentang keluarga Pak Yoris, Pak Yosef? Enggak Pak. Enggak ya. Nah sekarang kalau Danu nih, saudara kan sehari-hari bergaul sama dia nih. Iya kan? Nggak terlalu sehari-hari Pak. Nggak sehari-hari kan? Iya, kadang sebulan sekali ketemu. Gitu. Oh, sebulan sekali. Bagaimana menurut saudara ini karakternya dia? Kalau dari ya baik Pak. Kalau- Baik. Iya. Tapi saudara pernah punya keyakinan bahwa Danu lah pelakunya gitu? Itu kan ciri-cirinya Pak. Lihat. Maksudnya? Ciri-cirinya gitu. Nah, kalau kemarin kan bilang, oh saya yakin pernah bercuriga lah ya saudara bahwa Danu Curiga, pelakunya. iya, curiga. Itu maksud saya, saudara timbul keyakinan itu dari mana? Ya curiga aja Pak. Curiga, ya, kenapa bikin curiga? Maksudnya kan saya curiga Pak karena ini, karena gitu loh. Dilihat itu teh jalannya sama gitu. Ini, Ya. ya kan ini kan tidak menunjukkan pelaku. Ini Iya. kan hanya menunjukkan bahwa ditunjukkan CCTV apakah ini orang ini siapa. Ya. Cuma saudara kemarin sempat bilang bahwa saya berkeyakinan bahwa pelakunya dan maksud saya timbul dari mana keyakinan saudara itu? Dari ciri-cirinya Pak. Ciri ini. Iya, dilihat Oh, gitu. saudara melihat CCTV kemudian meyakini timbul kecurigaan bahwa pelakunya Danu gitu. Ya curiga Pak gitu. Oh curiga, Iya. Iya, curiga ya. Iya, Saudara curiga, curiga berdasarkan penglihatan Iya, CCTV. iya. Saudara cukup. Ya, silakan Pak Jaksa. Oh, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Iya Pak. bisa dijelaskan kapan, tahun berapa, bulan berapa saudara saksi diangkat menjadi bendahara yayasan? Tahun 2021 bulan November Pak. 2021 bulan November ya? Iya. Pengangkatan itu berupa SK atau bagaimana? Saudara bisa diangkat itu kronologisnya seperti apa? Bisa diceritakan saudara saksi? Ya, itu kan Pak Yosef ngajak. Pak Den ngurus sekolah katanya. Kata Pak Yosef Begitu aja? ganti Amel. Ganti Amel gitu. Iya. Tapi berarti saudara saksi sudah masuk ke dalam akta atau struktur pengurus? Enggak. Ya, nggak masuk. Enggak masuk. Nah, jadi hanya pengangkatan lisan begitu saja. Iya. Tujuannya untuk apa, saudara saksi? Apa misalnya contoh untuk mencairkan sesuatu atau seperti apa? Kan ini yayasan fiktif nih muridnya, benar ya? Nah, tujuannya apa waktu itu yang disampaikan oleh saudara Yosef? Ya kan kata Pak Yosef sekolah mah nggak ikut campur masalah kasus pembunuhan Pak. Iya, iya. Nggak, maksudnya saudara saksi itu diangkat sebagai bendahara. Apakah mungkin misalnya contoh karena saudara saksi berlatar belakang sarjana ekonomi, ataukah saudara saksi memiliki pengalaman di bidang apa misalnya gitu? Ya. Dasar apa gitu? Kalau
alasan pengalaman dari sekolah Tunas Bangsa teh kan, jadi sebagai bendahara. Oh, pengalaman itu ya. Ya, bukan bendahara sih, jadi kalau rapat sama Dedi gitu, bos sama Dedi. Iya, iya. Nah, berarti saudara saksi yang paling dekat secara emosional itu antara saudara saksi dengan Yosef, atau saudara saksi dengan para korban, atau saudara saksi dengan terdakwa Danu? Yang paling dekat saudara saksi? Kalau saya dekat sama Pak Yosef, Pak Yosef. sama Pak Yosef, Yosef ya. sama Yoris. Sudah lama mengenal Pak Yosef saudara saksi? Udah lama Pak. Sudah lama ya. Ya, tapi kalau ketemu ngobrol, kalau Ngobrol. enggak. Nah, saudara saksi berarti kan sangat mengenal saudara Yosef ya. Saudara saksi tahu kapan Pak Yosef itu menikah dengan istri mudanya itu kapan? Kurang tahu Pak. Oh, kalau itu kurang tahu ya. Ya. Saudara saksi, selama saudara saksi menjadi bendahara yayasan, berapa kali mencairkan dana BOS? 1 kali Pak. Sebelum kejadian? Sesudah kejadian. Sebelum belum pernah ya? Belum, nggak pernah. Kalau sesudah kejadian pernah? Pernah. Sekali atau 2 kali? Sekali Pak. Sekali ya. Sekali sama Pak Wahyu. Tadi di keterangan Pak Wahyu ada 2 kali setelah kejadian. Itu SMP sama SMK. Oh. Kalau SMP mah kan kecil ngambilnya Pak. Tapi intinya berarti 2 kali dong ya? 2 kali. 2 kali ya. Kalau diganti kan Wahyu diganti Ya. sama Yoris 2 kali sama. 2 kali ya. Iya. Nah, yang bisa dijelaskan saudara saksi, setelah saudara saksi ikut untuk mencairkan dana BOS itu, yang menerima kalau dulu sebelum meninggal itu diceritakan oleh Pak Wahyu bahwa yang menerima dana itu langsung korban Amel ya, karena beliau sebagai bendahara kan ya. Nah, ketika saudara saksi menjadi bendahara, 2 kali pencairan BOS itu, dana itu diserahkan dan dialokasikan ke siapa, untuk apa gitu, bisa dijelaskan saudara saksi? Oh, itu ke Pak Yosef Pak. Nah, terus? Selain ke Pak Yosef waktu di BJB teh. Terus Pak Yosef dipindah bukukan ke Pak Yosef. dipindah bukukan, bukan ke rekening yayasan, bukan? Bukan. Ke rekening. Nah, tapi saudara saksi kan sebagai bendahara nggak bertanya, Pak, kan ini pencairan dana BOS ke yayasan atau ke sekolah, kenapa nggak ke rekening sekolah gitu? Kan tadi bertanya, takut kan udah sore gitu Ya. takut hilang katanya gitu. Oh, takut alasannya itu, jawabannya itu. Masukin ke rekening Pak Yosef. Setelah itu berarti kan kalau alasannya hanya sudah sore takut hilang, sementara kan berarti ditampung di rekening Pak Yosef, dan setelah itu apakah ditransfer ke rekening sekolah atau yayasan? Enggak Pak. Terus ditransfer kemana saja? Mungkin ada bahasa atau kalimat saat saudara saksi mencairkan, Pak Yosef bicara ini buat apa gitu, bisa dijelaskan? Pak Yosef maksudnya jarang ngomong Pak, kemana-kemananya mah gitu. Yakin saudara saksi udah jujur nih, karena Jadi mah minta gaji guru doang Pak. Terus untuk bayar apa lagi? Bayar itu kan transfer, ada transferan. Nah, tahu Iya. nggak saudara? Hah? Bayar Ya. apa lagi? Ada transferan Kemana? ke Ade Pajar Pak. Hah? Ade Pajar. Ade Pajar itu siapa? Ade Pajar Siapa? pengacara Pak Yosef. Oh, jadi dana BOS itu ada yang dialokasikan untuk bayar pengacara Pak Yosef gitu ya? Terus untuk bayar apa lagi? Kurang tahu Pak. Kurang tahu lagi ya. Tapi yang pasti itu tidak masuk ke dalam Ya sehari-hari Pak Yosef ngambil ada 1 juta gitu. Ada bukti. Oh, ada bukti. Jadi setiap Pak Yosef ngambil, walaupun itu dari rekening Pak Yosef pribadi, tetap laporan ke Pak Dedi ya? Iya. Oke, terus terkait yayasan nih Pak Dedi, Pak Dedi sudah berapa kali diperiksa di Polda terkait yayasan? Kalau di Polda sekali, di Krimum Pak. Krimum. Ya kalau di Krim Susma 15 kali gitu sama guru-guru, ngantar guru-guru. Guru ya. Ya. Dan apa Pak yang Pak saudara saksi itu diperiksa tentang apa?
Dan menurut saudara saksi apa yang timbul dalam kasus ini tuh di Polda tuh apa gitu? Yayasan ini masalahnya apa menurut Pak Dedi nih? Yang timbul selama Pak Dedi diperiksa di Polda gitu, yang terbukti di situ? Yang masalah yang 2021 saya Pak, yang sama Pak Wahyu sama Amel yang diperiksanya. Masalahnya apa? Apakah yayasan ini clear bahwa yayasan ini Fiktif Pak. oh, Tahu nggak masalahnya apa? Ya, fiktif gitu. oh yayasan ini fiktif ya? Iya. Pak Saudara Dedi, saudara saksi pada saat kejadian tanggal 18 apakah datang ke TKP? Enggak Pak. Enggak sama sekali ya? Sebentar Tanggal Pak. Iya. Yang fiktif tuh Iya. yayasannya atau siswanya, Sekolahnya, dari siswa. apa namanya, yayasannya apakah fiktif, tidak ada sama sekali, atau siswanya yang tidak ada siswanya, terus gurunya juga Siswanya nggak ada, gurunya nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya yayasannya Ya. ada enggak yayasannya, misalnya yayasan Kalau yayasan mah yang nerima uang aja Pak. ya. Ya, Silakan lanjut. jadi yayasannya ada, Ya, tetapi pengelolaan ini sekolahnya yang fiktif gitu ya? Iya Pak. Ya. Lanjut. Saya lanjut saksi tadi menyambung pertanyaan rekan kami. Tadi saksi setelah pencairan, saksi diminta oleh Pak Yosep untuk mentransfer dana BOS ya ke pengacara Pak Yosep ya, atau bagaimana? Jadi mengantar Pak, Hah? ngantar ke BJB. Ngantar ke BJB untuk Pak Ded antar Bapak ke BJB, masuk aja ke BJB dari mana di Nah, parkiran Pak. Nah, terus Pak Yosep ngapain? Ya transfer. Transfer ke Waktu tanggal 15 sama 16 Pak. berarti 2 kali. 2 kali. Totalnya berapa? Setahu saksi. Yang satu 10, yang satu 15 juta. Berarti 25 juta yang Ya. ditransfer itu. Ya. Ke siapa namanya pengacaranya? Adik Fajar Sidik gitu Pak. Fajar Sidik ya. Sekarang masih mendampingi Pak Yosep. Nah. Masih. Baik. Ya, saudara kalau ragu-ragu jangan sampaikan. Iya. Ya, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau Bapak saya kurang pasti gitu loh. Jangan ya mungkin Pak, jangan begitu-begitu Benar ya. nggak saksi itu? Tahu nggak tentang? Tahu nggak? Tahu Pak. Ada buktinya Pak. Iya, bukan yang ditanya tuh apakah masih jadi PH-nya, saudara tahu nggak? Tahu. Oh tahu, masih sekarang, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya udah nggak apa-apa, aku saya tahu. Ya benar ya. Ya ya. Oke, nah lanjut Pak. Saksi, tadi saya menyambung pertanyaan saksi yang dulu begitu, yang awal tadi. Katanya pada saat pencairan di situ ada saudara Yosep, saudara Dedi, saudara Wahyu, dan satu lagi saudaranya Pak Yosep yang naik mobil beliau siapa yang ke pencairan itu? Oh itu mah ini saudaranya Pak, orang sekolah itu. Siapa? Enim namanya. Enim. Iya. Itu dia di yayasan apa? Enggak Pak, cuma ngantar doang. Oh, cuma nganter doang. Kan Pak Yosep nggak punya kendaraan dulu kan. Iya, baik. Ya izin Pak, itu kita skor dulu untuk asar, ya 15 menit ya untuk asar. Ya 20 boleh, jadi 5 menit ya. Ya 17 5 menit ya. Kita skor dulu Pak. Ya Pak Dedi, nanti kita lanjut ya. Kami belum asar ya. Sidang nyatakan skor ya. Kami lanjut. Saudara saksi, Ya, Pak. saudara saksi tadi menyambung pertanyaan majelis hakim. Saudara saksi katanya sering ketemu dengan Yosep dan Yoris di rumah Mimin ya? Ya. Nggak pernah Pak. Setelah kejadian, Kalau setelah kejadian kan Pak Yosep sama Yoris pisah nih Pak. Jadi kalau ketemu sama Pak Yosep doang. nih saya bacakan. Jadi BAP saudara saksi di poin 15. Nih pertanyaan seperti ini. Apakah setelah terjadi peristiwa pembunuhan di Kampung Ciseti
saudara pernah bertemu dengan saudara Yosef, Yoris, dan Danu? Jika pernah, dilakukan pertemuan-pertemuan apa saja yang dibicarakan? Jelaskan. Ini jawaban saksi nih. Ya. Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut, saya sering bertemu dengan saudara Yosef di rumah saudari Mimin di Kampung Cijengkol dan saudara Yoris, dan ketemuan tersebut dilakukan di rumahnya masing-masing, dan dalam pertemuan tersebut banyak membahas sekolah, bansos, dan guru-guru, sedangkan Danu hanya 1 kali. Nah, ini benar apa tidak saksi? Ya benar. Berarti Kalau sama Pak Yosef di rumah Bu Mimin, kalau sama Yoris di rumah Yoris. Nah, ketika terjadi pertemuan ini, membahas nggak masing-masing, misalnya Yoris membahas masalah Pak Yosef juga, masalah Danu, dan sebaliknya ketika saudara saksi bertemu dengan Yosef, misalnya Pak Yosef membahas masalah Yoris gitu, ngomong itu nggak? Suka gitu ngomong. Apa yang diomongin saksi? Ya masalah keuangan, masalah gitu. Suka Pak Yosef suka kalau ada uang di Yoris minta uang ke Yoris gitu. Cuman itu sekolah aja, masalah sekolah. Masalah sekolah ya. Iya. Nah itu mereka ini sudah akur apa belum, Pak, yang saksi lihat? Sudah akur berarti. Pak. Sudah sempat bertemu beberapa kali gitu. Iya. Nah, selain pembicaraan masalah bos, masalah sekolah, apalagi yang dibicarakan saksi? Enggak ada lagi Pak. Masalah kasus mungkin, kecurigaan. Ya kecurigaan gitu. Apa kira-kira saksi? Bisa tolong saksi jelaskan gitu. Ya kalau Pak Yosef sih suka ngomong ya sama di sekolah juga guru-guru gitu. Nyala nggak itu mic-nya saksi? Enggak Pak. Iya. Kencang saksi. Di guru-guru di sekolah ngomongin curiga gitu. Curiga ke siapa? Ke Danu, terus ke Yoris, ke Yoris, ke istrinya gitu. ke siapa itu? Istri. Yanti. Istrinya siapa? Istrinya Yoris. Istrinya Yoris, Yanti gitu. Yanti. Yanti. Ah. Cuman gitu aja Pak ngomong. Itu kecurigaan guru-guru di sekolah gitu. Apa? Iya, Pak Yosef ngomong ke guru-guru gitu. Hmm. Curiganya ke Danu, ke Yoris, ke Yanti katanya ngomong. Ke Mimin? Enggak. Nah, ketika saudara saksi bertemu dengan Yoris, apakah ada pembahasan yang sama? Misalnya kecurigaan terhadap pembunuhan ini? Enggak, kalau Yoris itu masalah yayasan aja Pak. Yang Soal masalah yayasan aja ya? sekolah ya. Ngebahas sekolah terus Yoris. Terus kemudian masalah pencairan tadi ya, pencairan itu setelah saksi, seingat saksi nih ya, pada saat saudara saksi menjadi bendahara setelah pembunuhan itu, berapa kali pencairan saksi yang saksi ingat? 2 kali Pak. Sama Pak Yosef 2 kali, sama Yoris 2 kali. Berarti 4 kali. 4 kali. Nah, 4 kali ya. Ya. 4 kali itu nilainya besar apa? Berapa yang saksi ingat? Kalau saya mah sedikit Pak. Iya, berapa sih? 77 juta. Besar itu saksi. Ya kan yang sama Wahyu mah gede. Oh, sebelumnya gede, lebih gede. Nah, Sebelumnya 70 juta, terus berapa lagi seingat saksi? 51 yang SMP. 51. Tapi kalau SMP mah kan pakai rekom dari dinas Pak, ngambilnya di 20 juta gitu di rekomnya. Terus berapa lagi? Udah. Kan 4 kali tadi. 4 kali sama Yoris 77. 77, Terus terus 51 sama Yoris. 51. Yang 51 juga kan masuk ke CP Yoris. Oh. Ada CP Yoris. CP maksudnya bukan ini rekening yayasan. Bukan, CP pribadi. Jadi keempat transaksi itu, pencairan itu tidak pernah masuk ke rekening yayasan. Nggak pernah ke sekolah Pak, rekening sekolah. Oh iya, sorry maaf, rekening sekolah. Iya, sekolah. Masuk nggak ke rekening sekolah? Masuk. Masuk ke rekening Masuk. sekolah. Tadi Masuk. saksi katakan ke rekening Yosef. Ya waktu saya diambil sama saya Pak. Waktu sore-sore. Nah, ini Jam saksi. 3-an Pak. Nah, kita jadi ambigu nih. Maksud saya minta tolong diperjelas ya ke saksi biar kita nggak salah paham gitu ya. 4 kali pencairan ya. Ini kan ada pencairan terhadap SMP sama SMA kan gitu. Iya Pak. Nah, pencairan ini keempat-empatnya ini apakah masuk ke rekening sekolahan SMP dan SMA atau tidak? Iya ke sekolah dulu Pak, rekeningnya masuk. Rekening masuk, diambil sama kepala sekolah sama bendahara. Yang saya sama Pak Yosef nih ya, sama Pak Yosef.
ngambil Pak Ded masukin ke rekening Bapak, kan udah sore katanya ngomong. Maksudnya ke rekening Pak Yosef. Pak Yosef ya. Nah, Masukin ke rekening Pak Yosef. Saya minta buat guru-guru, gaji guru-guru Pak. nah, itu Pak Yosef posisinya di sekolah apa? Itu ketua yayasan. Ketua yayasan. Ya. Harusnya kan yang berwenang membagi itu kan kepala sekolah nih, bukan Iya, ya? iya, Kepala iya. yayasan, bukan apa? Pengawas yayasan, bukan kan? Ya, bukan. Sempat bertanya nggak gitu ke saksi? Ya kan itu kan sore Pak, lagi sore. Bukan, maksud saya sempat bertanya nggak? Kan harusnya ini masuk ke rekening sekolah, yang benar membagi adalah. Sempet. Nah, terus jawabannya apa? Ya udah dipegang sama Bapak kan. Nah, Masukin ke rekening kan udah sore gitu. begitu. Iya. Nah, untuk yang Yoris tadi, yang masuk ke CP pribadi gimana ceritanya? Kalau CP itu Pak, pembelian kayak laptop, kursi sama meja gitu. Ke CP masuknya Pak. Pakai rekom lah gitu. Memang prosedurnya begitu? Gitu, SMP. Nggak ke rekening SMP langsung? Ya kayak SMP langsung dipindah bukukan ke itu. Oh, ke CP maksudnya. Kan tetap harus pertama kan harus ke rekening sekolah yang dituju Iya, kan, iya, baru iya. didistribusikan ke pihak yang dituju. Ya, itu yang Itu ya. ada pembelian selembar gitu ya Pak. Pengajuan pembelian gitu. Baru seperti itu prosesnya ya. Ya, prosesnya. Ada. Ya silakan. Apaan yang mulia? Saudara saksi terkait dengan yayasan, Ya Pak. saudara saksi mengetahui nggak kapan waktu pergantian pengurus di yayasan itu? Saudara almarhum Amel menjadi bendahara? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, ini Pak saksi ya. Ya. Pergantian kan saudara kan bendahara nih. Ya. Terus Amel kan dulu kan bendahara. Ya. Nah, terus kok bisa saudara mengambil gitu loh? Nah, ngambil uang. Nah, itu. Nah, pertanyaan Bukan itu ganti pesemen teh Pak? Hah? Ganti Oh, spesimen oke. ya ke Ganti BJB. spesimen. Oke. Ke BJB. BJB. Ada nggak selain ganti spesimen kan pasti kan ada dokumen-dokumen pengantar. Ada, Pak. Nah, Ada. apa saja coba situ. Menhumkam, Hah? Menhumkam, Ah, Menhumkam. izin memimpin gitu. Terus Udah Pak. terus ada yang tadi ditanya Pak penasihat hukum apa Pak? SK. SK. SK ada SK. KTP. Lanjut Ada. silakan. Terkait dengan tadi saudara saksi menyampaikan beberapa kali dipanggil di Polda ya Iya. untuk urusan dana bos. Itu tahun 2021 bulan berapa seingat saudara saksi panggilan itu? Dipanggil itu teh bulan Septemberan Pak. Setelah kejadian, sebelum kejadian pernah nggak dipanggil? 2022 itu. Oh itu Dipanggil, setelah, setelah ya. Ya, Sebelum dipanggil kejadian ada nggak pernah? Kalau sebelum terkait kejadian, dengan- iya. enggak ada. Nggak ya. Setelah kejadian baru ya. Iya, setelah kejadian. Oke. Saudara kan menyampaikan juga di BAP bahwa terkait dengan saudara Yoris itu sifat emosional ya, Iya Pak. emosional dan pernah ribut dengan tetangga. Iya. Nah itu menurut keterangan saksi itu seperti apa? Ribut itu seperti apa? Ya kata. Bisa diceritakan nggak? Dari juga kata tetangganya Pak. Ya. Udah ribut sama saya sama masalah ya kasus ini gitu, ditanya malah marah gitu. Sebelum kejadian itu? Sesudah. Kalau sebelum kejadian itu Kurang tahu Pak. kurang tahu ya? Iya. Oke. Kalau motor saudara Yoris di SMA 1 MAN 1 Iya. itu tanggal 18 kan ya? 19 Pak tadi. 18 di keterangan saudara 19. 19 bukan tanggal 18. Bukan. Kan 18 mah saya nggak ada Pak. Oh. Oke. Jadi tanggal 19 ya. Tapi saudara tidak tahu motor itu dari tanggal 18. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Udah ada di situ. Oke. Yang terkait tadi dengan dana bos ke yayasan ya. Nilai-nilainya saudara nggak tahu ya, ada kurang lebih hampir 1 miliar lebih itu, tahu nggak berapa? Yang 2021 Iya. tahu.
Tahu ya? Kan di buku penggantinya ada di situ. Ada ya, saudara tahu ya? Udah disita semua itu. Nah itu peruntukannya ada buat dinas terkait nggak di Kalau peruntukan jadi kalau kan itu mah pernah nggak saudara diminta? Arkas ya, Arkas. Pernah nggak saudara diminta? Jadi minta ke Yoris, Arkas mana mau bikin laporan nggak dikasih. Nggak, maksudnya uang itu pernah nggak saudara diminta untuk diberikan ke orang-orang di luar gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi uang itu kemudian masuk di dalam kas bendahara yayasan ya? Bukan kas Pak, dari sekolah. Dari sekolah? Iya, nggak ada uang masuk ke yayasan, masuk ke sekolah semua. Masuk ke sekolah ya. Tapi kalau Rekening untuk sekolah. di yayasannya saudara nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Cukup sementara itu. Lagi cukup ya? Pak Jaya cukup? Baik, saya mungkin sedikit ya. Saudara tadi bilang yang marah-marah ke saudara itu siapa? Ya, Pak. Yang marah-marah. Marah-marah. Yoris. Oh iya. Kan jadi buka itu masalah yang dibawa ke Tripikor ya Pak. Oh, masalah. Yayasan. Nah sekolah. Kemudian Yoris marah-marah ke Pak Yosep. Pak Yosep ke Dedi ngomong. Yoris marah ke Pak Yosep. Oh. Marahnya gimana? Marahnya jangan ngebahas yayasan, katanya yayasan mah nggak terlibat dalam pembunuhan gitu. Iya. Jangan bahas yayasan. Iya. Oh cukup. Ya. Saudara tahu yang bisa mengemudikan Alphard siapa? Yoris doang Pak. Taunya dari mana? Karena dia suka ikut. Ini bisa nggak? Nggak- Pernah lihat nggak terdakwa? Nggak pernah lihat. Atau Yosef pernah lihat? Nggak pernah. Atau saudara kenal dengan Abi? Abi, kalau Abi sekarang Pak. Iya, Kasus- kenal. Kenal. Tahu Abi Arigi tahu? Tahu. Bisa nyetir tuh? Tahu. Nyetir mobil? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Nggak tahu Pak. Maka yang sekarang ini dia bisa nyetir mobil tuh? Nggak lihat, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Sekarang Pak maju sini. Pak Dedi ya. Nggak tahu. Nggak. Kalau tidak ada klarifikasi atau tanggapan dari? Hah? Tidak ada. Tidak. Ya. Bagaimana keterangannya? Tahu ya, dia apa? Ya saudara memang ya istilahnya ya kerja di yayasan. Ya, makasih, silakan. Ya. Sudah nggak balik lagi Pak ya? Nah, bisa pulang. Pak udah ada. Oh ya, Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. Ya, sudah disumpah ya, Pak Dedi ya. Sudah disumpah. Jadi harus memberikan keterangan yang benar ya. Paling mengetahui tentang yayasan ya. Yayasan sama pengganti apa namanya? Bendahara. Ya. Saudara saksi ya.
Saksi ini dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan kali ini tentang mengenai Danu ya. Oke, dijawab Pak, jangan ngangguk nanti Iya, iya, hadir, iya, Pak. Iya, Ya. iya. Jadi kalau ditanya dijawab supaya Iya, Pak. rekam ya. Jadi saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang Danu ya. Saudara kenal dengan Danu? Kenapa? Sejak kapan kenalnya? 2017 itu udah kenal Pak. 2017. Kenalnya dari mana? Saya suka rapat gitu. Hah? Suka rapat. Rapat di mana? Jadi kedinasan kan saya kerja di SMA lain gitu. Saudara kerja di SMA, SMK lain. SMK lain. Iya. SMK apa? Tunas Bangsa Tunas Bangsa. Danu kerja di di SMK Nasional. SMK Nasional. Kemudian sering ketemu dengan Danu pada rapat-rapat kedinasan. Iya, rapat. Danu juga ikut rapat gitu. Ya ikut sama Yoris. Oh, Danu ikut sama Yoris. Terus Duduk di dalam ruangan rapat atau gimana? di ruang rapat bareng. Oh, bareng sama Yoris ya. Situlah saudara mengenal Danu. Kemudian setelah itu dari SMK Tunas Bangsa tersebut saudara pindah Pindah ke kan itu dulu saya kan nyari siswa Pak 2018 nih. bagaimana? Nyari siswa freelance. Bukan. Jadi begini. Udah keluar dari Tunas Bangsa Ya. 2017. Ya, nanti saudara jawabnya ngaco. Nanti saya tanya dulu, saudara jawab. Jadi saya tanya apa, saudara jawab apa dulu. Saudara bekerja di Tunas Bangsa, Ya, benar. benar. Kemudian setelah bekerja di Tunas Bangsa, saudara keluar. Keluar. Nah, tahun